Aufklärung adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang memberi kedudukan luar biasa pada akal budi manusia. Istilah Aufklärung sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Zaman yang sering disebut sebagai kelanjutan dari Renaissance ini melahirkan berbagai pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, fenomenologi, sekularisme, dan eksistensialisme. Tokoh-tokoh dari abad pencerahan Francis Bacon, Sir Isaac Newton, Immanuel Kant, dan masih banyak lagi. Pengaruh Aufklärung dunia dan Indonesia sangat besar, khususnya dalam bidang perkembangan teknologi dan pemikiran yang mewarnai zaman modern. Latar belakang Aufklärung. Revolusi ilmiah atau perkembangan dalam ilmu pengetahuan di mana metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusinya, menjadi latar belakang dimulainya abad pencerahan. Para pemikir dari Inggris, Prancis, dan wilayah Eropa lainnya yang memelopori Aufklärung berpendapat bahwa akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Aufklärung menekankan pada gagasan yang berpusat pada pengejaran kebahagiaan, kedaulatan akal, dan indera sebagai sumber utama pengetahuan. Salah satu peristiwa yang dipengaruhi oleh Aufklärung adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789 yang ikut serta memengaruhi tatanan masyarakat dunia. Tokoh-tokoh Aufklärung. 1. Francis Bacon, seorang filsuf. 2. Sir Isaac Newton, seorang fisikawan. 3. René Descartes, seorang filsuf. Keempat, John Locke, seorang filsuf. Kelima, Immanuel Kant, orang terpelajar. Keenam, J.J. Rousseau, seorang penulis. Perkembangan Aufklärung. Abad pencerahan di Eropa berkembang dari negara Inggris, Prancis, dan Jerman. Di Inggris, dimulainya abad pencerahan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir pada pertengahan abad ke-17. Setelah itu muncul aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakatnya. Ilmuwan Inggris Sir Isaac Newton adalah salah satu peletak dasar bagi terjadi Aufklärung. Karyanya yang berjudul Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan prinsip-prinsip matematis telah berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Di Prancis, tokoh abad pencerahan berasal dari golongan seniman, sastrawan, ilmuwan, dan wartawan. Mereka umumnya menginginkan adanya peruntuhan dominasi kekuasaan monarki dan gereja. Periode awal Aufklärung tandai dengan kematian Louis XIV pada 1715 hingga pecahnya Revolusi Prancis tahun 1789. Sedangkan periode Aufklärung di Jerman tandai dengan munculnya tokoh pemikir seperti Immanuel Kant dengan slogan "Beranilah berpikir sendiri". Kant mengajak orang-orang lebih berani menggunakan akalnya untuk menciptakan kemajuan. Dampak Aufklärung. Dampak atau pengaruh Aufklärung terhadap dunia dan Indonesia sangat besar. Bahkan abad pencerahan juga melahirkan beberapa filsafat penting yang masih diadopsi hingga saat ini. Berikut ini beberapa pengaruh Aufklärung bagi dunia dan Indonesia. 1. Muncul dan berkembangnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. 2. Gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. 4. Berkembangnya ilmu filsafat. 5. Munculnya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis dari golongan elit cendekiawan Indonesia. 7. Munculnya ideologi-ideologi baru di dunia dan Indonesia.